Kata Austin Kleon, orang kreatif itu nggak harus orang yang punya ide, nggak harus orang yang bikin ide sendiri, bukan ide yang datang secara tiba-tiba gitu. Orang kreatif itu adalah orang yang banyak referensinya, banyak pengetahuannya, dan pengetahuannya itu dia gabungin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Toto Spacer. Hari ini ada yang spesial teman-teman, karena saya kehadiran seorang yang cukup aktif di dunia industri kreatif ya. Dan tentunya dia memiliki kreativitas yang tinggi. Siapa lagi kalau bukan Mas Rifki Anggari, biasa dipanggil Mas Angga Diaboro. Angga Diaboro. Ya, halo teman-teman. Saya lagi main nih di channel Kang Toto ya. Tadi itu berlebihan sekali penjelasannya. Ya, Mas Angga ini sekarang bisa datang ya ke channel kita. Tentunya butuh waktu yang lumayan lama untuk mempersiapkan ini ya. Betul. Karena saking sibuknya. Oh ya. Sibuk. Nganggur. Nganggurnya aja jadi kesibukan ya. Iya. Berarti selain nganggur, apa lagi sekarang? Ya, sekarang sih paling konten ya, sama freelance sih. Ada kadang ngerjain terjemahan gitu. Terus bikin, biasa bikin spanduk ya. Bikin spanduk. Terus saya sama konten bikin YouTube, ngisi IG gitu biar nggak sepi aja sih. Itu kan bener kan? Berarti kan tadi penjelasan saya, Mas Angga ini orangnya yang aktif dan kreatif sih sebenarnya. Amin. Berbicara tentang kreativitas nih Mas Angga. Mas Angga kan saya sebutlah sebagai konten kreator ya. Karena Mas Angga juga aktif di media sosial, tentunya di Instagram dan juga punya channel YouTube juga. Betul. Dan banyak konten-konten menarik nih di YouTube-nya Mas Angga. Ada konten gaming, ada konten apa lagi? Podcast-podcastan ya. Podcast-podcastan. Terus apa lagi Mas? Ada lagi? Podcast, gaming, terus parodi juga ada. Parodi. Ya, saya masih suka coba-coba sih Mas. Mas lagi Kang aja ya. Saya suka coba-coba Kang. Masih suka nyoba berbagai macam konten gitu. Saya pengen nyoba saya bisa apa enggak gitu. Dan works apa enggak di channel saya gitu. Berbicara tentang itu Mas ya. Sekarang kan kita masih di usia 20-an dan saya lihat orang-orang yang bergelut di dunia konten kreator itu banyaknya anak muda Mas Angga. Betul. Nah, menurut Mas Angga, peran anak muda di dunia konten kreator itu seperti apa Mas? Yang pasti sangat penting ya. Tadi juga benar kita lihat fakta di lapangannya bahwa mungkin sekitar 70-80% konten kreator itu anak muda. Karena memang pertama mungkin karena orang tua agak susah atau buat operasikan gearnya ya. Teknologi itu orang tua agak susah kan, kita tahu sendiri. Kedua karena anak muda itu jiwanya masih jiwa muda Mas. Masih muda jiwanya, jadi pengen nyoba-nyoba hal baru dan cepat belajarnya gitu, cepat buat nyoba-nyoba skill-skill baru, terus bikin karyanya juga lebih semangat kalau anak muda gitu sih kalau menurut saya. Jadi memang jiwa-jiwa anak muda ya usia-usianya sedang menggebu-gebunya ya. Betul. Menggali kreativitas itu ya. Iya, jadi anak muda ya pastinya yang sangat berperan penting dalam meramaikan dunia perkontenan di Indonesia gitu. Nah, Mas Angga juga selain konten kreator, saya lihat di media sosialnya itu Mas Angga juga seorang desainer grafis ya. Ya. Dan saya melihat Mas Angga itu menarik sekali desainnya, terutama tentang logo-logo atau biasanya itu bikin komik-komik Mas Angga ini sering. Nah, kalau melihat tadi terkaitan dengan apa namanya desain grafis, Mas Angga itu belajar tentang desain dari mana? Ini ceritanya agak panjang sebenarnya Kang. Jadi boleh agak panjang ya, tapi saya singkat. Iya. Dulu kan waktu masih kuliah ya, sekarang saya udah baru lulus teman-teman, masih muda. Waktu masih kuliah saya kan ikut organisasi. Namanya ETSA, boleh nyebut nama ya? Apa itu ETSA itu? ETSA itu English Department Students Association atau HMJ jurusan bahasa Inggris ya, di kampus saya, kampus kita IAIN Senpil Cirebon, itu di ETSA ada. Nah kebetulan di ETSA itu saya banyak dapat tugasnya itu di seksi 3D, namanya 3D, desain, dekorasi, dan dokumentasi Kang. Nah saya selalu kebagian tugas di bagian desainnya. Nah karena saya dapat tugas di desain kan otomatis saya juga harus belajar dong desain. Nah itulah awal mula saya mulai belajar desain itu karena memang tuntutan tugas job di organisasi. Awalnya belajar di situ, terus lama kelamaan suka ada mentor saya juga namanya Bang Ilham ya. Terus belajar dari YouTube, belajar dari baca-baca dan berbagai sumber, akhirnya sampai sekarang suka ngedesain jadinya. Berarti awal mulanya dari semenjak kuliah itu ya? Sejak kuliah. Waktu saya SMA, SMP apalagi itu sama sekali buta dengan desain grafis ya. Nggak tahu sama sekali.
Nah selain tadi kan bisa desain, bisa bikin logo segala macam, dekorasi segala macam. Nah itu kan karena tuntutan ya. Tuntutan dulunya. Selain tuntutan, ada motivasi lain nggak yang membuat Mas Angga ini menggeluti dunia desain grafis dan konten kreator ini? Kalau desain grafis itu sebenarnya karena dari dulu saya udah suka gambar sebenarnya Kang. Dari kecil ya, dari SD, SMP tuh saya suka coret-coret gitu. Gambar apalah, gambar SpongeBob lah, gambar monster, gambar apapun ya. Dari dulu saya suka gambar. Dan itu sempat vakum dulunya. Pas masuk usia SMA tuh saya vakum dari hobi menggambar saya. Entah karena puber atau kesibukan, nggak tahu ya, lupa saya juga. Nah itu vakum terus. Nah ketika masuk dunia kampus, mulai saya belajar desain grafis tuh kok nyambung gitu sama hobi saya dulu. Jadi hobi saya dulu yang sempat terpendam, iya, tertunda, vakum gitu. Tiba-tiba ketemu dengan sesuatu yang baru yang saya pelajari, yaitu desain grafis. Nah, dua hal ini akhirnya bergabung dan saya tuangkan hobi saya dulu yang menggambar itu ke dalam desain grafis dengan tool, dengan software, dengan gear yang desain grafis tentunya gitu, yang semoga lebih bagus sih gitu. Artinya nyambungnya dengan hobi sebelumnya ya? Ya betul. Cuman sekarang lebih ke apa ya, ibaratnya visualisasinya ya yang betul, berbeda. Kalau kan penggambarnya di kertas mungkin ya? Iya betul. Kalau sekarang mungkin ya visualisasinya apa istilahnya, mediumnya lebih canggih lagi lah gitu. Nah itu kalau desain. Kalau konten kreator itu awalnya ya sama sebenarnya sih, hobi juga sih ya. Dari kalau desain grafis kan berupa gambar yang datar lah gitu, gambar 2 dimensi. Nah kalau selain gambar juga saya mulai menggeluti itu dunia editing video awalnya. Saya suka ngedit video dan saya mikir nih kalau saya punya skill ini bisa bikin konten apa lagi ya gitu, selain bikin gambar, selain bikin desain yang 2 dimensi. Akhirnya saya tuangkan itu ke dalam konten berupa video, bukan konten JPEG lagi tapi video gitu. Nah kemudian saya mulai bikin YouTube, mulai mengeksplor hal-hal baru, bikin konten-konten yang menurut saya menarik ya, yang tentunya hobi saya. Dan juga kebanyakan konten saya sih isinya cuma keresahan saya sih Mas, sebenarnya keresahan saya, keresahan tentang apapun, tentang dunia kampus, tentang kehidupan, itu saya tuangkan ke dalam konten video gitu. Nah Mas Angga, berkaitan dengan desain dan konten kreator, saya lihat di Instagramnya itu Mas Angga kan ada yang menarik. Saya melihat desain grafis itu ya, biasanya orang desain itu biasanya bikin logo, bikin desain spanduk. Nah Mas Angga kan ada yang namanya komik ya. Betul. Nah komik itu kok bisa bikin begitu, itu inspirasinya dari mana sih Mas bikin komik, memadukan antara cerita dengan visualisasi gambar berupa desain grafis itu? Kalau inspirasi ya Mas, awalnya tuh saya mencontoh dari Instagramnya komik Tahi Lalat, tahu ya Mas? Tahi Lalat ya. Tahi Lalat tahu pasti ya. Nah saya kan lihat Tahi Lalat tuh kok komik menarik gitu, komiknya cuma 4 panel, tapi kok lucu gitu, tersampaikan pesannya dan dengan gambar yang mohon maaf ya sederhana ya. Kita tahu lah Tahi Lalat gambarnya sederhana gitu, nggak kayak anime gitu yang bagus gitu, sederhana gambarnya tapi pesan tersampaikan dan itu menarik itu buat saya, kreatif, memadukan cerita dengan gambar komik. Nah dari situ saya kepikiran tuh, ini kalau saya bikin kayak gini bisa nggak ya gitu. Awalnya saya menantang diri saya sendiri, bisa nggak saya bikin kayak gini dengan modal kemampuan gambar saya yang masih kelas menengah lah gitu. Suka merendah emang Mas Angga ini. Yang intermediate gitu, saya bisa nggak ya, oke lah saya coba bikin gitu. Nah untuk ceritanya Kang Toto, ceritanya itu kan kalau kalian bisa nanti cek IG saya ya, itu namanya komik Angga Eyis kan. Eyis itu nama adik saya perempuan. Nah itu ceritanya itu diambil dari keresahan saya, kehidupan nyata Mas, sebenarnya kehidupan nyata saya dengan adik saya gitu. Memang gitu interaksi saya dengan adik saya tuh sesuai komik itu gitu. Kadang dia minjem headset nggak dibalikin gitu, kadang kita rebutan makanan dan sebagainya. Dari keresahan itu dicoba divisualisasikan gitu. Betul. Jadi dari keresahan itu dibikin cerita dan divisualisasikan, dituangkan dalam bentuk cerita visual, yaitu komik gitu. Ya Mas Angga ini keresahannya aja bisa jadi karya ya. Kalau menurut saya keresahannya aja bisa jadi karya gitu kan, apalagi bukan keresahan gitu kan, apalagi hal-hal yang lain. Makanya saya sebut tadi di awal, Mas Angga ini ya orang yang kreatif dan aktif gitu ya. Nah kalau gini sih Kang Toto, sorry ya saya potong dulu. Silakan. Sebenarnya keresahan jadi karya itu malah kalau menurut saya pribadi ya itu malah modal yang harus dimiliki sama seorang konten kreator ya. Tapi harus resah dulu.
Iya, betul. Kalian pun yang mau jadi content creator yang sekarang belum tapi pengen bikin konten gitu ya, coba kalian cari bahannya itu dimulai dari keresahan kalian sendiri gitu. Apa yang bikin kalian resah, apa yang pengen kalian rubah atau pengen kalian komplain gitu dari kehidupan kalian aja sehari-hari aja yang simpel gitu. Nah dari situ coba kalian tuangkan kekesalan kalian itu dituangkan ke dalam media konten gitu, entah itu gambar, video atau tulisan juga bisa gitu. Jadi menurut saya sih itu harus dimiliki ya sama teman-teman sekarang. Jangan nunggu saya nggak kreatif nih, saya nggak punya ide apa-apa, nggak usah mikirin ide. Cari aja keresahan kalian pribadi dan tuangkan itu dalam bentuk karya gitu sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi. Nah tadi menyinggung masalah kreatif. Kalau menurut Mas Angga sendiri, orang yang kreatif itu orang seperti apa, Mas? Menarik ini, menarik. Saya pernah baca sebuah buku ya, judulnya Still Like an Artist, penulisnya Austin Kleon. Kalian cari aja ya. Itu di buku itu jelasin bahwa yang namanya kreativitas itu tidak seperti yang kita bayangkan selama ini, Kang Toto. Coba kalau saya tanya Kang Toto ya, tanya balik nih. Apa definisi orang yang kreatif, Kang Toto? Kalau sepengetahuan saya sih, orang yang kreatif adalah orang yang bisa memanfaatkan sesuatu menjadi sesuatu gitu loh. Contoh misalnya, orang yang kreatif itu misalnya dia punya pohon mangga ya. Dia bukan hanya sekedar bisa jual mangganya, tapi mangganya itu diolah menjadi dodol, menjadi wajik, atau juga bisa jual tanahnya. Nah itu maksudnya orang kreatif itu yang merubah sesuatu menjadi sesuatu. Kalau cara kenapa dapat ide bisa menjual mangga itu jadi dodol, dari mana idenya? Jadi dari mana idenya? Iya, kira-kira dari mana? Ya mungkin dari pengalaman dan pengetahuan dari orang yang punya ini tadi, punya pohon mangga tadi. Berarti kan idenya itu mungkin datang dari, bisa dari orang lain, bisa juga dari diri sendiri gitu. Nah itu banyak orang menganggap bahwa orang kreatif itu adalah orang yang banyak idenya kan. Gitu. Wah berarti kalau saya banyak ide gitu, ting ide gitu, itu namanya orang kreatif gitu. Padahal nggak selamanya begitu. Yang dari buku itu Kang ya, dari buku Still Like an Artist itu. Jadi kata Austin Kleon, orang kreatif itu nggak harus orang yang punya ide, nggak harus orang yang bikin ide sendiri, bukan ide yang datang secara tiba-tiba gitu. Orang kreatif itu adalah orang yang banyak referensinya, banyak pengetahuannya, dan pengetahuannya itu dia gabungin, dia curi. Makanya nama bukunya adalah Still, curilah gitu. Curilah seperti seorang artis, karena seorang artis itu, orang yang kreatif itu adalah orang yang mencuri ide dari orang lain. Pada dasarnya adalah idenya dicuri dan dirubah atau dimodifikasi menjadi sesuatu yang baru. Makanya kalau kita sering dengar selama ini ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah itulah sebenarnya rumus kreativitas Kang Toto menurut buku itu. Dan itu juga yang saya pakai selama ini. Saya kan suka nonton YouTube, suka lihat IG orang-orang yang sudah hebat gitu, dan dari ide-ide mereka itu saya ambil dan saya curi gitu, saya rubah menjadi masukan ke dalam konten saya sendiri begitu sih. Berarti orang kreatif menurut yang pemahaman Mas Angga bukan orang yang punya banyak ide ya? Bukan orang yang idenya datang dengan sendirinya gitu. Tapi bisa juga orang yang bisa mencuri ide dari orang lain atau juga memakai ide dari orang lain, itu orang kreatif. Ya, tapi ini disclaimer juga, dibedakan antara mencuri ide dengan plagiasi ya, atau mencuri kontennya gitu. Jadi orang yang mencuri ide maksudnya dicuri idenya tapi jangan ditiru secara keseluruhan. Ya, ditiru letter luck gitu, tapi harus dimodifikasi dan tentunya tidak merugikan orang yang punya ide itu tadi gitu. Itu yang perlu dicatat sih. Berarti perlu dicatat nih teman-teman, bahasa istilahnya sih kita nggak boleh plagiasi ya. Jadi kalaupun misalnya kita mau minjem ide orang lain juga, kita harus ya modifikasi lah. Makanya disebut dengan orang yang kreatif gitu. Nah kalau cuman mengamati, meniru, plek sama ya. Kalau tadi Mas Angga ATM, sekarang ATP berarti. Amati, tiru, plek. Nah itu berarti bukan orang yang kreatif Mas Angga. Bukan. Gitu ya? Itu namanya orang mencuri, bukan mencuri, apa namanya, meniru lah ya, plagiasi namanya. Orang yang plagiasi. Nah Mas Angga, kita ngobrolin apa lagi ya? Terkait dengan tadi masalah konten kreator. Kalau Mas Angga itu kan idenya kebanyakan memodifikasi dari ide-ide orang lain atau para tokoh misalnya. Nah tokoh yang memotivasi Mas Angga itu siapa? Dalam hal apa? Dalam hal tadi mengenai kreativitas Mas Angga berkaitan dengan desain grafis dan juga konten kreator. Oke, berarti ini ada dua kategori ya? Ada dua kategori. Antara
desain grafis dan content creator Iya. atau video gitu. Kalau soal desain grafis ya, kalau desain grafis saya biasanya ini sih niru, ngambil dari banyak referensi ya. Nggak ada satu tokoh yang saya sangat panutkan dalam hal desain grafis gitu. Kayaknya nggak ada, karena saya banyak ngambil dari berbagai sumber di YouTube ya kebanyakan. Tapi ada satu desainer yang saya suka channelnya. Kalau kalian pengen belajar desain grafis itu ada satu channelnya namanya Tutfeed ya. Nanti saya tulis di bawah. Tutfeed, nama kreatornya itu Nathaniel Dodson. Nah, dia itu ngajarin tentang desain grafis menggunakan software Illustrator, Adobe Illustrator. Nah, itu saya suka dia karena penjelasannya cepat gitu, ringkas, tapi konten-konten yang dibikin, tutorialnya itu sangat menarik gitu. Saya kalian coba nanti kunjungin channelnya, belajar dari situ. Dari luar negeri ya itu Mas ya? Luar negeri, dari Amerika kalau nggak salah. Itu sih kalau soal desain grafis, jadi saya nggak ngambil satu sumber, tapi banyak sumber ya. Kalau YouTube atau video, siapa ya yang tokoh yang sangat menginfluence saya tuh? Kalau dari apa ya, public speakingnya lah gitu, cara kita bicara, cara kita ngisi podcast misalkan, udah jelas ya. Om Deddy Corbuzier tuh saya sangat ngefans sama beliau, Om Deddy Corbuzier. Jadi saya banyak visualisasikan di dalam bentuk desain grafis ya. Iya betul, saya pernah bikin karikaturnya Om Deddy. Terus karena beliau orang pinter lah ya, orang besar, orang pinter, dan saya belajar di situ bagaimana cara kita ngobrol, cara kita menggali informasi dari narasumber, tapi dengan mengalir gitu, dengan cara yang asik, nggak kelihatan kayak wawancara gitu. Walaupun saya belum bisa merealisasikan itu sekarang. Itu kalau dari editing sih, siapa ya? Sama sih, mungkin kalau editing kan cukup teknis ya, jadi saya juga nggak ngambil dari satu orang gitu. Kalau berkaitan dengan teknis dan modifikasi itu saya biasa nggak ngambil dari satu sumber, tapi dari banyak sumber. Ya sekarang kan udah banyak lah YouTube, channel YouTube atau buku-buku atau apa artikel yang bisa kalian baca dan bisa kalian cari-cari referensinya dan tinggal kalian aplikasikan aja ke konten kalian gitu. Nah kalau Mas Angga tanya ke saya siapa yang jadi panutannya, jenengan Mas. aduh. Kalau saya, iya. karena berkaitan dengan desain grafis itu kan tadi berkaitan dengan desain grafis perlu banyak referensi ya. Betul. Kadang saya itu suka lihat-lihat, yang motivasi saya itu teman-teman yang ada di sekitar saya aja yang punya karya. Saya nggak cari dari luar negeri segala macam. Karena melihat dari teman-teman saya juga, ini lumayan menarik juga nih, dan kita bisa tiru dari mereka gitu. Iya betul. Bukan harus dari orang yang udah terkenal segala macam gitu kan. Nah jadi kalau Mas Angga tanya ke saya, itu jawabannya. Terima kasih, saya sangat terhormat. Dan ini untuk menarik Kang. Masalah. Ini saya tambahin ya. Soal belajar dari teman sendiri kan. Nah, zaman sekarang kan orang banyak yang pengen jadi konten kreator, Kang. Pasti kita juga teman kita sendiri, mungkin sahabat kita sendiri juga jadi seorang konten kreator. Nyamuk ya, sorry. Gitu. Jadi pasti istilahnya akan banyak saingannya, banyak rival kita yang sebagai konten kreator juga. Nah, kita sebagai konten kreator itu menurut saya pribadi itu jangan merasa bersaing kalau sama teman sendiri gitu loh. Wah, saya bikin konten ini, dia kok bikin juga. Saya punya YouTube kok, dia punya YouTube juga gitu. Kita jangan merasa tersaingi, tapi justru kita harus belajar bareng dari situ. Kita saling tukar ide, saling ngajarin gitu, ngedit video gini tuh gimana sih caranya, efek ini tuh gimana caranya, tukar-tukaran aja, tukaran ide, saling ngajarin. Nah kan nanti kita bisa berkembang bareng gitu loh. Jadi kita jangan menganggap teman sebagai rival. Bukan, nih perbedaannya rival sama musuh, Mas. Jadi kalau musuh itu ya kita udah membenci gitu loh. Saya nggak suka dia bikin konten yang sama dengan saya gitu, itu namanya musuh. Nah kalau rival itu bersaing tapi masih saling membantu. Nah itu yang saya tahu ya definisinya rival dengan musuh gitu. Jadi ya kita berkembang banget bareng aja lah. Kolaborasi Mas ya. Kolaborasi kayak gini ya. Kang Toto kan juga punya konten, saya punya konten. Jadi kita jangan bermusuhan, tapi boleh jadi rival, saling berlomba lebih baik, tapi jangan saling merusak apalagi gitu. Benar. Karena kata senior saya juga pernah bilang, sekarang itu bukan zamannya kompetisi katanya. Betul. Tapi zamannya kolaborasi Mas Angga. Jadi banyak konten-konten kreator juga yang memang harus paham ini. Kadang kan kita melihat, wah ini Mas Angga punya channel ini, jadi saya nggak mau lah, ibaratnya kalau Mas Angga belajar sama saya nggak mau tak kasih tahu gitu. Nah boleh. Itu yang nggak boleh kan? Ya nggak boleh. Jangan begitu gitu kan. Nah satu pertanyaan terakhir Mas Angga, kira-kira pesan buat teman-teman atau anak-anak muda sekarang yang sedang merintis ya masalah tentang dunia industri kreatif berkaitan dengan konten kreator ya tentunya. Nah itu
pesannya apa yang Mas Angga ingin berikan ke mereka yang sedang merintis menjadi seorang konten kreator di masa sekarang? Aduh, sebenarnya ini saya belum layak ya ngasih pesan kayak gini sebenarnya. Ini kita inilah pesan sharing aja ya. Sharing, pesan sesama teman aja gitu ya. Buat teman-teman yang sekarang mau mulai merintis jadi seorang konten kreator, pesan saya adalah kalau mau mulai, pertama teman-teman cari karakter teman-teman sendiri, pahami dulu diri kalian sendiri. Saya tuh jenis orangnya seperti apa, dan saya mau bikin konten yang seperti apa. Karena setiap kreator tuh punya karakter, Kang Toto. Jadi kita, misalkan saya lihat kontennya Atta Halilintar, saya pengen niruin kayak Atta, niru yang pelak gitu, 100% tuh nggak bakal bisa. Karena kita punya voice sendiri, kita punya suara yang berbeda dengan Atta. Nggak mungkin kita bisa niru Atta, karena bakal berbeda rasanya ntar. Nah, jadi teman-teman temukan dulu voice teman-teman, karakter teman-teman gimana. Dari situ baru teman-teman banyak belajar. Yang kedua adalah banyak belajar, cari banyak referensi, bukan cuma soal teknis ya, bukan cuma soal editing video, bukan cuma soal penguasaan software doang, tapi referensinya yang bermacam-macam, dari mulai public speaking kalau mau bikin video, terus design thinking kalau soal desain grafis gitu, terus apalagi mungkin ilmu komunikasi juga, ilmu psikologi mungkin gitu. Jadi ya pokoknya sih konten kreator ini dunia yang menarik, Kang Toto, menurut saya. Karena di sini kita bisa menuangkan berbagai hal, segala macam ilmu bisa kita pakai untuk bikin sebuah konten gitu. Jadi teman-teman banyak belajar aja. Termasuk keresahan juga ya tadi ya. Betul, tempat curhat juga. Tempat curhat. Jadi mulailah dari keresahan teman-teman sendiri. Jangan merasa rendah diri karena nggak punya ide. Ide kalian ya keresahan kalian gitu. Keresahan itu jadikanlah sebagai ide yang akhirnya jadi sebuah konten gitu. Dan jangan berhenti belajar, jangan sombong, dan berkolaborasilah sama konten kreator yang lain gitu. Istimewa sekali nih pesan yang dari Mas Angga ini. Nah, Mas Angga, makasih atas waktunya. Sama-sama. Bisa menyempatkan hadir di sini. Kita sedang berada di Kuningan ini. Sedang berada di Kuningan, tempatnya adem. Mudah-mudahan kolaborasi semacam ini bisa terus kita jalankan, Mas Angga. Amin. Dan bisa support teman-teman yang lain yang sedang merintis menjadi seorang konten kreator juga. Amin. Oke, makasih. Sama-sama, Kang Toto. Makasih udah diizinin main ya. Siap. Nanti ya semoga kita bisa bikin kolaborasi lagi kayak gini. Siap. Baik teman-teman yang berada di rumah, sampai jumpa di video-video berikutnya.